Halo teman-teman, setelah kemarin kita review rumah tema Jawa di klaster Kencana Perumahan Vida, kali ini kita masih di Perumahan Vida, tapi di klaster Natura dengan tema berbeda, yaitu rumah model Skandinavian nih. Waduh, kapan lagi punya rumah di Bekasi, tapi serasa tinggal di Eropa ya. Menarik ya, jadi stay tune, jangan kemana-mana, tonton sampai akhir ya. Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Di vlog gue kali ini teman-teman, gue masih mau nge-review rumah lagi nih. Oke, jadi di belakang gue ini ada satu rumah yang temanya Skandinavian banget nih. Jadi gue ada di show unitnya. Ini nanti dinamakan klasternya klaster Natura. Nah, pertanyaannya gue ada di mana nih? Jadi gue masih di Vida Bekasi. Jadi sebelumnya kalau teman-teman yang ikutin channel gue nge-review satu rumah yaitu klaster Kencana, itu juga ternyata masih satu area dengan yang bakal gue review kali ini. Oke, cuman konsepnya ini beda banget teman-teman. Jadi dengan tema Skandinaviannya, ini jadi kayak berasa-berasa di Finlandia gitu ya, di Eropa gitu. Nah, fasadnya udah Skandinavian banget, nanti dalamnya kayak gimana nih? Pasti pada penasaran kan? Oke, tapi kita review dari bagian fasad rumahnya dulu yuk teman-teman, yuk! Nah, teman-teman, sebelum bahas fasad bagian bawah, kita coba review sedikit bagian atapnya ya. Jadi, atapnya teman-teman bisa lihat memakai atap model pelana nih, berbahan genteng beton. Rangka atapnya sendiri sudah menggunakan baja ringan. Oh ya, seluruh area dinding dari rumah ini sendiri menggunakan bata ringan ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut bahas carportnya nih. Oke teman-teman, kita bahas mulai dari area carportnya dulu nih teman-teman. Jadi kalau dari denah yang gue dapet, ini kalau misalnya lebar ke sini, ini 4 meter. Dan dari sini ke sini, ini juga sama 4 meter juga kurang lebihnya teman-teman. Nah, bahan dari carport ini sendiri, dasarnya ini kayaknya sih paving block ya. Paving block. Nah, ini bentuknya paving blocknya kotak-kotak segi 4 kayak begini, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat juga di area carport ini, kalau dilihat bagian atasnya, ini udah dikasih kanopi nih, teman-teman. Nah, kanopinya ini bahannya setahu gue dari polikarbonat, jadi kayak sejenis fiber gitu. Nah, ini cuman memang konsekuensinya agak sedikit noise ya kalau misalnya hujan. Tapi ini besi hollow-nya kokoh banget untuk area kanopinya, jadi teman-teman nggak perlu mikirin dana budget lagi buat kanopi kalau beli unitnya nih. Oke, sekarang kita bahas yang di sini dulu yang deket samping kanan gue. Ini adalah satu dinding roster. Jadi karena di dalam area dinding ini ada service area nih. Nanti kita kepoin ke bagian dalam. Oke, dari dinding rosternya kita langsung lanjut ke area sini. Nah, ini yang unik teman-teman. Jadi area depannya ini dapur. Ini gue yakin banget dapur, ya iyalah, orang ada panci dan sejenisnya. Dan ini unik banget. Kenapa? Karena dapur biasanya di area belakang, tapi sekarang ditaruh di depan. Gue nggak ngerti apa ini karena memang tema Skandinavian harus begitu. Tapi ini jadi sesuatu yang unik nih. Ini anti mainstream. Jadi biasa di belakang, ditaruh di depan dapurnya. Oke, sekarang dinding di bagian sini dengan motif kayu. Ini conwood pastinya. Jadi nggak perlu khawatir dimakan cuaca karena conwood setahu gue cukup durability cukup bagus. Oke, ini di area sini ada satu jendela. Nah, ini toilet teman-teman. Nah, ini gue cukup unik juga karena biasanya toilet di dalam ya, tapi ini toiletnya ditaruhnya di depan nih. Nanti kita kepoin pas kita masuk ke dalam ya. Ini untuk sirkulasi toilet, dan ini ada satu dinding dibuat motif kayak ini kamprot ya. Oke, dari dinding sebelah sini kita lanjut ke samping sini. Jadi nanti teman-teman di area sebelah sini itu ada area semacam landscape buat naruh tanaman-tanaman nih. Ini kalau denah yang gue dapet sih ukuran kesananya 2 meter kurang lebihnya. Panjangnya dari
ujung carport depan ke sininya itu 4 meter. Jadi panjangnya sama nyamain carportnya ya. Kalau untuk lebar ke sananya itu kurang lebih 2 meteran, 2,2 kalau denah yang tadi gue dapet. Nah, kita langsung coba kepoin mungkin bagian area dalamnya nih ya, teman-teman. Kita masuk, kita coba bedah interiornya seperti apa sih. Yuk, langsung yuk. Oke, pertama-tama buka sepatu dulu. Biar nggak kotor soalnya, ini kan show unit teman-teman. Nah, setelah kita masuk, jadi ada ruangan di depan yaitu kamar mandinya nih teman-teman, untuk tamu lah ya, bisa dibilang ini. Nah, kalau teman-teman lihat ini ruangan kamar mandinya ukurannya 3x1, jadi lebar kesininya 1, panjang ke depannya 3 meter. Nah, klosetnya kloset duduk, wastafelnya juga sama Toto standar. Di sini ada kaca, dan untuk area di dalam sebelah sini ada showernya. Kameranya Pak boleh sorot. Nah, itu untuk showernya teman-teman. Oke, kita langsung cek lagi nih ke area bagian dalamnya nih teman-teman, ke area living roomnya. Oke, kita tutup dulu pintunya. Oke, nah teman-teman, ini area living roomnya. Sepertinya menyatu ya dengan dining roomnya nih, supaya mungkin efisiensi ruangan lagi yang tadi gue bilang. Jadi biar lebih efisien disatuin antara dining room dengan living roomnya. Nah, ini menariknya adalah jadi berasa homey banget, dan pastinya yang di awal tadi gue bilang ini rumah dengan tema Skandinavian, jadi kayak berasa di luar negeri banget ya. Bukaan jendelanya ini gede banget. Ini model, nah ini setahu gue ini model geser, bener. Nah, ini jadi bisa langsung ke area belakang nih. Oke, sekarang tapi kita nggak bahas backyardnya dulu teman-teman, karena kita masih ada di area living room dan dining room yang belum kita coba review dikit nih, gitu. Oke, sekarang ini menarik teman-teman, di sini spotnya, ini area dari dining roomnya ada 1 meja makan dengan 4 orang, jadi cukup lah ya untuk satu keluarga kecil. Ini juga lucu, ada 1 lampunya nih. Kalau malam gue yakin ini pasti estetik banget nih. Penaruhan lampu-lampunya, positioningnya ini berasa ya itu tadi sih, jadi kayak di luar negeri banget ya, ala-ala Skandinavian. Oke, nah ini untuk area living roomnya. Ini ada 1 sofa dengan kapasitas untuk 2 orang. Nah, ini bukan cukup, ini enak banget sih menurut gue. Spotnya asik banget. Nah, ini ketika gue duduk di sini di depan, jadi pas banget sih. Gue duduk di sini, TV-nya di sini, jadi jarak pandangnya menurut gue ini udah cukup proper. Oke, sekarang kita lanjut ke, hampir gue lupa teman-teman. Kenapa hampir gue lupa? Karena ini memang kalau nggak lewat, karena ini kalau ketika lewat ini benar-benar menurut gue seamless banget. Kalau misalnya kita nggak benar-benar perhatiin, ini ada 1 storage di area sini teman-teman. Jadi ini model ini model geser. Nah, jadi rumah-rumah zaman sekarang kayaknya compact full banget ya. Oke teman-teman, jadi inilah area dapurnya. Nah, ini unik banget ya. Jadi dapur itu mainstreamnya harusnya ada di belakang, tapi ini ditaruh di depan. Oke, menurut gue ini jadi sesuatu yang unik sih. Jadi sesuatu yang beda. Dan kalau misalnya teman-teman bisa lihat juga ada 1 bukaan di sini. Ini bukaan yang menurut gue berguna banget. Jadi kalau misalnya masak, kalau misalnya uap dari masaknya kita itu, ini, nah bisa digeser nih teman-teman. Gitu. Jadi 1 bukaan yang sangat berguna banget kalau teman-teman lagi masak. Ini bahan kusennya aluminium. Oke, kita langsung lanjut bahas ke bagian area
Ini lemari dapurnya. Ini bahannya HVL teman-teman, cukup kokoh. Nah ini ada satu area penyimpanan. Ini cukup luas banget ya menurut gua. Buat naro-naro alat-alat masak bisa nih di sini. Dan ini model kompornya, model kompor gas tanam mereknya Modena. Ini sih menurut gue bentuknya cukup mewah menurut gue. Lanjut ke bagian mesin cucinya di sini. Nah ini mungkin untuk efisiensi ruangan, jadi mesin cucinya ditaruh model yang front load teman-teman. Jadi kalau mesin cuci model top load mesti ada ruangan sendiri ya. Tapi kalau misalnya asiknya dari mesin cuci front load, itu bagian atasnya bisa dibuat seperti ini nih. Jadi seamless banget, di atasnya bisa untuk menyatu dengan kitchen setnya. Oke, dari mesin cuci kita langsung lanjut ke area sinknya nih. Nah, di bawah sinknya ini juga ada storage lagi, teman-teman. Ini cukup luas ya ke dalamnya. Nah, sinknya taruhnya di sini. Terus ini ada geser di sini ada 1, 2, 3, 4 laci penyimpanan. Ini modelnya udah soft closing nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya tutup nggak perlu khawatir. Oke, di sebelah sini ada satu kulkas. Ini gede banget nih ke atasnya loh. Ke ceilingnya lebar banget. Jadi kalau misalnya lagi mau upgrade kulkas yang tinggi ke atas, ini bisa banget nih gitu. Walaupun untuk kesininya udah mepet ya. Kayaknya udah nggak bisa digeser lagi nih kalau kesini. Oke, di bagian atasnya laci penyimpanan untuk atasnya ini ada 1, 2, 3 storage, dan ini juga luas banget ya. Bebas nih teman-teman mau taruh alat-alat masak, ditaruh di sini. Ini bahannya juga HVL teman-teman. Nah ini kalau menurut gue sih mungkin bisa untuk area service area ya. Jadi kalau misalnya buat nyuci, setelah nyuci mau dijemur bisa ditaruh di sini teman-teman. Nah tapi satu hal yang menarik teman-teman, ini juga ada tembok model rosternya. Jadi kalaupun teman-teman jadiin ini service area untuk jemur baju dan lain sebagainya, privasinya tetap dijaga ya. Jadi sirkulasi udaranya dapat, cucian cepet kering, tapi privasi dari tetangganya nggak jeleg-gedegan, kelihatan jemuran di sini gitu. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke area. Nah ini ada kamar mandi. Ini kamar mandi gua rasa untuk ART ini agak kecil ya, modelnya kloset jongkok. Ini kurang lebih mungkin 1 kali 1,5 nih. Menurut gua keren sih, kamar mandi ART-nya ini dikasih downlight loh. Oke, kita lanjut ke area sini. Ini ada 1 kamar tidur ART. Ini kurang lebihnya hampir 2 kali 1,5 gitu teman-teman. Di atas juga ada 1 buah downlight, cuman nih gua coba nyalain nggak bisa, mungkin belum diganti apa gimana. Oke, seperti itu teman-teman. Nah kita coba cek ke ruangan yang sebelah sini nih, yang tadi kita belum cek. Jadi dari area living dan dining room, di sebelah sini ada 1 ruangan untuk, kalau ngelihat dari meja anaknya, terus di sini juga ada kayak semacam papan tulis nih. Ini gua rasa mungkin untuk ruang belajar anak ya. Tapi ini sebenarnya kalau mau dijadiin kamar tidur anak juga bisa sih. Jadi bebas, kembalinya ke teman-teman mau dijadiin seperti apa gitu. Nah ini ada 1 bukaan. Pak boleh ke sini dikit cek. Ini ada 1 jendela. Nah, jendelanya cukup gede teman-teman. Ini bisa dibuka juga, bukan jendela mati. Nah, jadi bukaannya gede, sirkulasi udara dan cahayanya bagus banget. Oke, sekarang sebelum kita naik ke atas, karena lantai 1 udah kelar ya teman-teman, gue coba review bisa gue tadi. Ini kita coba review tangganya dulu nih. Ini tangganya jadi ada perbedaan corak. Kalau misalnya lantainya
dasarnya ini warnanya kekreman, kalau ini agak kecoklatan kayak model-model serat kayu gitu. Ini homogeneous style juga pastinya. Nah ini yang menarik adalah railing tangganya nih. Jadi ini besi hollow, tapi di sini dikasihin ini semacam perforated, kalau nggak salah ya, perforated. Ini model yang cukup unik kalau misalnya diaplikasiin ke dalam interior nih. Oke, kita naik ke atas. Nah ini sebelum naik ke atas teman-teman, ada satu buah lampu ditaruh di sini, spot jadi lebih homey. Oke, kita yuk langsung cek ke bagian atas. Oke, ini ada satu buah bukaan juga di sini, gitu. Jadi sirkulasi udara dan cahayanya nggak akan kurang. Ini ada satu buah lampu penerangan. Nah ini area kamar mandi. Kita masuk ke area sini dulu. Oke, ini klosetnya, kloset model jongkok, merek Toto standar. Ini juga untuk area wastafelnya juga. Ini merek ya ini Toto juga nih teman-teman. Ini ada satu kaca di sini, ini ada satu buah lampu, dan ada satu buah downlight di atasnya. Dan ini lagi-lagi bukaan lagi, teman-teman. Jadi ini bisa dibuka, cuman tinggi banget ya. Gue nggak ngerti nih. Gue mesti pakai, gue tingginya udah 173 loh. Tapi gue jinjit aja masih nggak nyampe. Ini mesti pakai bangku baru gue bisa buka. Tapi ini intinya bukan jendela mati ya. Itu bisa teman-teman buka. Oke, kalau misalnya untuk ukuran kamar mandi ini kurang lebihnya di 2 meter kali 1,6 meteran kurang lebihnya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kamar tidur utama. Oke, jadi kalau untuk ruangan kamar tidur utamanya nih teman-teman, master bedroomnya ini kurang lebihnya di 3 meter kali 2,6 meter teman-teman. Nah, yang menarik adalah bukaannya banyak banget nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ke area sini, ini ada satu jendela, ini jendela aktif juga nih, bisa kebuka. Jadi walaupun ini rumah temanya Skandinavian, tetap cocok untuk kita yang tinggal di daerah tropis nih, karena sirkulasi udara dan cahayanya jadi anti lembab ya kalau sebanyak ini. Jadi ini jendela bukaannya ada banyak. Nah ini kalau untuk tempat tidurnya teman-teman bisa lihat, ini kurang lebih untuk 2 orang dewasa pastinya muat gitu. Nah ini sekedar ide. Jadi backdropnya di dinding area sini nih dikasih warna hijau gitu, dan menurut gue sih cukup match. Nah ini kalau untuk area atasnya ada 2 buah downlight nih, kalau teman-teman lihat di ceiling atasnya gitu. Oke, nah ini untuk area spot sebelah sini teman-teman, ini ada lemari. Oke, kita langsung ke area sebelah sini teman-teman. Ini kamar mandi. Nah ini jadi kamar mandinya udah di dalam ya teman-teman. Jadi di master bedroomnya udah ada kamar mandi dalam. Nah ini ukurannya kurang lebih di 2,6 kali 1,6. Nah di bagian atasnya nih di ceilingnya ada 2 buah downlight untuk penerangannya. Nah ini sama untuk wastafelnya juga mereknya Toto. Nah untuk area klosetnya ini kloset jongkok, kloset duduk. Ini kloset duduk model Toto standar juga. Oke, kita langsung cek ke bagian kamar sebelah. Nah, kita langsung masuk ke kamar sebelahnya. Oh ya, di bawah tadi di main entrance-nya itu sebenarnya ada gardu. Kalau di bawah tuh ada di main entrance juga. Di sini ada juga nih untuk PLN, kotak PLN-nya di sini. Oke, ini ruang tidur anaknya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Lagi-lagi bukaannya cukup lebar, bukan aktif. Nah, ini jadi sirkulasi udara dan cahayanya juga sama, cukup. Nah, untuk di sebelah sini, ini untuk naruh-naruh baju.
Konsepnya kayaknya kurang lebih sama seperti di master bedroom gitu. Ini juga dibuat untuk 2 orang sepertinya nih. Jadi kalau untuk dilipat-lipat ditaruhnya di sini. Nah kalau untuk gantung-gantung ditaruh di sini. Ini di atas sebelah sini juga ada, masih bisa buat naruh-naruh juga nih. Oke, ini bagian atas ceilingnya ada 2 buah downlight gitu. Jadi kalau misalnya untuk penerangan malamnya cukup terang. Oke, gua nggak mau terlalu banyak nge-review tempat tidurnya karena takutnya nanti gue blunder teman-teman. Tapi ini gua rasa ini cukup kokoh. Ini bahannya aluminiumnya kuat menurut gua. Oke teman-teman, jadi dari tadi gue begitu masuk ruangan langsung ngegas nge-review isi dari ruangan kamar tidur anak ini, tapi gue belum sebutin ukurannya. Ukuran dari ruang kamar tidur anak ini, lebar ke sininya itu 4 meter. Nah kalau dari panjang ke sininya itu kurang lebih di 2,2 meter. Oke teman-teman, sekian review gue kali ini. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau kasih masukan, kasih koreksi, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan kalau ada teman-teman yang berminat, setelah gue review tadi rumah ini, bisa langsung kontak aja ke sales eksekutifnya di nomor WA yang gue sertakan di link deskripsi. Oke, itu aja kali ini. Stay healthy, stay safe, dan tetap bahagia.